Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Astuti. Kali ini kita akan belajar tentang mengapa tubuh kita bisa merasakan perubahan suhu. Di sini saya menggunakan model keterpaduan Weber. Subtema yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini yaitu indera peraba, suhu dan termometer, kalor, dan perpindahan kalor. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu indera peraba. Indera peraba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia, yaitu kulit. Indera peraba memiliki beberapa struktur bagian, yaitu ada yang namanya epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang biasa kita sebut sebagai kulit ari. Lapisan ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya melindungi tubuh dari patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh, memberikan warna kulit, serta melindungi tubuh dari resiko pemaparan berlebihan sinar ultraviolet. Nah, lapisan epidermis ini tersusun atas 4 lapisan, yaitu ada yang namanya lapisan tanduk, ada yang namanya lapisan Malpighi, lapisan spinosum, dan lapisan basal. Yang kedua, ada yang namanya lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada fibrolas yang berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Dan kedua, ada yang namanya makrofag, berfungsi sebagai jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga ada yang namanya adiposit. Nah, ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak. Nah, yang ketiga merupakan lapisan hipodermis. Lapisan ini terletak di bawah lapisan dermis. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan. Lapisan ini memiliki fungsi diantaranya memberikan bentuk tubuh, menyediakan makanan karena tempat lemak berkumpul, serta membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sih fungsi dari indera peraba? Nah, di antaranya yang pertama, pelindung tubuh. Dengan adanya indera peraba sebagai bagian paling luar dari tubuh, maka tubuh akan terlindung dari segala ancaman seperti sinar matahari, mikroorganisme berbahaya, serta mengurangi kerusakan karena benturan dan juga melindungi tubuh dari kontak langsung bahan-bahan kimia. Yang kedua, berfungsi sebagai alat pembuangan. Kulit adalah tempat keluarnya keringat, yakni dari sisa metabolisme yang terdiri dari banyak unsur yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keringat ini keluar melalui pori-pori yang ada di permukaan kulit. Yang ketiga, untuk menyimpan lemak. Nah, lemak di dalam tubuh kita digunakan ketika kita membutuhkan energi yang lebih banyak karena lemak memang berfungsi sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Materi selanjutnya adalah suhu dan termometer. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Suhu sebuah benda adalah tingkatan atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Nah, alat pengukur suhu dinamakan dengan termometer. Skala suhu. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide PPT, yaitu nampak skala suhu dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dari gambar tersebut, kita bisa membuat sebuah perbandingan skala suhu, yaitu skala Celcius dibandingkan skala Reaumur berbanding skala Fahrenheit, yaitu skala Fahrenheit dikurang 32 dibandingkan lagi dengan skala Kelvin, di mana skala Kelvin dikurang 273 derajat.
Mengapa kita harus mengurangkan? Karena kita harus memperhatikan titik bawahnya, semuanya harus dimulai dari 0, sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan dari skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan skala Kelvin, yaitu 5:4:9 dan banding 5. Termometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Zat pengisi termometer dibedakan menjadi dua, yaitu termometer air raksa, di mana merupakan termometer yang menggunakan air raksa sebagai pengisi termometer. Dan ada termometer alkohol, merupakan termometer yang menggunakan alkohol sebagai bahan pengisi termometer. Jenis-jenis termometer diantaranya adalah termometer zat cair, termometer laboratorium, termometer suhu badan, termometer bimetal, termometer ruangan, dan termometer maksimum dan minimum. Materi selanjutnya kalor. Apa sih kalor itu? Nah, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor memiliki satuan joule atau dilambangkan dengan huruf J besar. Hubungan kalor dan energi panas. Kalor atau panas adalah bentuk energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda itu, dan semakin banyak energi kalor dalam benda tersebut. Materi selanjutnya adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, perpindahan kalor ini bisa melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Contohnya, batang besi yang dipanaskan di atas bara api, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutupi rebusan air, serta mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Kalor yang mengalir secara konduksi pada benda per satuan waktu dapat dinyatakan dalam hubungan. Nah, kita bisa melihat rumus dan keterangan yang ada di slide. Dan panas secara konveksi. Nah, ini merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Contohnya saat kita merebus air. Nah, air dingin dengan massa jenis lebih besar akan turun ke bawah, sedangkan air yang panas dengan rapatan jenis yang lebih kecil akan naik ke atas. Berikut adalah rumus untuk menghitung besarnya laju perpindahan kalor tiap satuan waktunya. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang terjadi secara pancaran dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau tanpa perantara. Nah, contohnya perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa udara. Nah, tubuh kita terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Berikut adalah rumus untuk menghitung perpindahan kalor secara radiasi. Berikut adalah contoh soal yang bisa kita pelajari agar bisa lebih memahami materi. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal untuk lebih memahami materi ini. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu ucapkan
Mohon maaf dan